Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha menatap, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk kepadamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, dan amal yang engkau terima. Ya Allah, lindungilah majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. 231 Fadhal Ustaz. Kajian Al-Hikam nomor 231. Bismillahirrahmanirrahim. La tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal khuduri farubbama qubila minal amali ma lam tutrak samaratuhu ajilan. Jangan putus harapan untuk diterimanya amal perbuatan yang engkau kerjakan dengan tidak khusyuk ataupun tidak hadir hati di dalamnya, sebab masih ada kemungkinan amal itu diterima padahal belum dapat dilihat buahnya dengan segera. Jangan putus harapan walaupun amal kita belum sempurna. Jadi misal sholat belum khusyuk sepenuhnya, jangan berburuk sangka kepada Allah, tapi juga jangan merasa aman dengan sholat yang jelek. Kita berusaha keras untuk sholatnya menjadi baik dan tetap berbaik sangka semoga sholat kita yang berproses ini diterima oleh Allah. Contoh lainnya zikir, seperti yang pernah dibahas. Zikir itu ada orang yang berniat berzikir, berniat nyebut nama Allah, atau seperti kita sholat barusan, kita sudah niat sholat, tetapi ketika sholat banyak tidak ingatnya kepada Allah. Banyak yang zikir, ketika zikir dia mulut menyebut nama Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau Allahu Akbar, mulut menyebut Allah Maha Besar tapi hati tidak ada. Ini kurang baik, tetapi lebih baik dibanding yang tidak melakukan sholat sama sekali. Tingkatan selanjutnya dalam zikir, ada yang zikir dan dia sadar sedang zikir, subhanallah, 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 dia ingat mulutnya sedang menyebut subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, dia sadar sedang istighfar tapi belum memaknai zikirnya. Jadi baru menyebut dan sadar dirinya sedang menyebut nama Allah. Ini lebih baik dari yang pertama. Yang pertama tidak ingat sama sekali tapi tetap melakukan. Ada tingkatan yang ketiga dalam zikir. Dia zikir, dia ingat saya sedang zikir dan memaknai. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah. Sudah bisa menerjemahkan dari zikir yang dibacakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ini sudah jauh lebih khusyuk, sudah lebih tenang zikirnya.
karena sudah sadar dengan makna dari apa yang disebutkan. Kalau tadi yang kedua sadar sedang menyebut nama Allah, kalau yang ketiga menyadari makna dari yang disebutkan. Yang keempat lebih hebat, yaitu bisa mentadaburi dari makna itu. Misal begini, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, ampuni saya wahai Allah yang maha agung. Astagfirullah, salat saya tidak khusyuk. Astagfirullah, mata saya tidak terjaga. Astagfirullah, tadi kata-kata saya berlebihan. Astagfirullah, tadi saya ria. Ini istighfarnya selain mengerti sedang minta ampun, dan dia pun tahu apa yang dimintakan ampun kepada Allah. Bisa dipahami ini? Kira-kira lebih dalam tidak? Mana yang lebih disukai Allah? Ya, saya tidak usah nanya karena jawabannya sudah tahu ya. Jadi inilah zikir yang jauh lebih bermutu, yang kalau istighfarnya menggugurkan dosa, yang ini nih. Karena tahu apa yang mengakui kesalahannya dan minta ampun. Atau contohnya alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu, terima kasih ya Allah, alhamdulillah atas nikmat rezeki, alhamdulillah engkau ciptakan saya jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, alhamdulillah engkau mudahkan saya belajar agama, alhamdulillah rezeki saya cukup, alhamdulillah badan saya sehat. Yang tadi alhamdulillah, alhamdulillah memuji Allah, tapi ini tahu apa yang menyebabnya dirinya mendapat nikmat dari Allah. Ini sudah anteng. Kalau orang sudah zikirnya mentadaburi makna zikirnya sudah beda. Ya Rojak, wahai Allah pemberi rizki. Kebayang ya Rojak, engkaulah pemberi rizki satu-satunya. Engkau yang membuka rizki, engkau yang melapangkan, engkau yang menyempitkan ya Rozak. Engkau yang memberi, engkau yang menahan, engkau yang mengambil. Semua rizki ada dalam kekuasaanmu ya Rozak. Tiada lagi selain engkau yang membagikan rizki. Sudah tenang ini, sudah anteng kalau zikirnya seperti ini. Sudah misal diancam ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah engkau bagi kami ya Allah, engkaulah sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Siapapun yang mengancam diri ini pasti makhluk ciptaanmu, tidak mungkin akan berbuah mudarat tanpa izinmu. Apa yang engkau tidak takdirkan tidak akan terjadi, apa yang engkau tetapkan pasti akan terjadi. Hamba berlindung kepadamu wahai penguasa langit dan bumi. Wih, mantap ya, senang begitu. Termasuk yang nyari jodoh juga kalau zikirnya begitu udah tenang. Wahai pencipta ikhwan dan akhwat, tidak ada satupun laki dan perempuan kecuali engkau yang menciptakan. Tidak ada satupun hati kecuali engkau yang membulak-balik. Tidak ada satupun jodoh kecuali engkau yang menentukan. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Ini sudah anteng, sudah di sini. Kalau sudah zikirnya seperti ini, sudah beda hidupnya ya. Sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi ada lagi yang lebih tinggi dari itu, yaitu orang yang setiap saat merasa ditatap oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Yaitu orang yang beribadah seakan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Nah, zikir yang ini adalah dia setiap saat merasa ditatap, disaksikan oleh Allah. Ini orang seperti ini orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang yakin Allah maha dekat, sehingga ini susah lupa kepada Allahnya kalau sudah begini.
karena yakin semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya adalah milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah, semuanya hanya bisa terjadi baik nikmat maupun musibah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Ingin apapun pasti mintanya ke Allah, karena tahu yang diinginkan seluruhnya pasti milik Allah. Karena yakin yang dia inginkan hanya bisa datang dengan izin Allah, dan dia tahu bahwa Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik. Kalau Allah, jadi mintanya bukan ngotot dengan apa yang terbaik menurut dirinya, tapi minta yang terbaik menurut Allah. Enak begini? Kalau orang sudah yakin dirinya milik Allah dalam kekuasaan Allah, dia akan semangat sekali untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah jadi kebaikan, dia akan meyakini bahwa saya bisa berbuat baik pasti dengan izin Allah. Tanpa izin Allah saya tidak akan bisa sedekah. Tanpa Allah nitipkan uang, saya tidak sedekah. Punya uang, Allah tidak ngasih taufik, saya juga tidak bisa sedekah. Sebelum ikhtiar, sebelum beramal, minta tolong kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan saya berbuat khairat, kebaikan, dan mudahkan saya menjauhi kemungkaran. Tapi kalau sudah jadi, min fadlir rabbik, ini semua pasti karunia Allah. Jadi semangat, tapi kalau udah jadi, dia tidak ada satupun ujub di hatinya. Ini zikrullah hadirin. Nah, orang-orang yang seperti ini, para waliullah, para kekasih Allah, anteng. Kalau orang seperti ini dihina, pasti nggak dendam, nggak akan. Karena tahu bahwa penghinaan itu juga terjadi dengan izin Allah, dan jadi ladang amal, ladang istighfar, ladang tafakur, ladang memaafkan orang, ladang membalas keburukan dengan cara yang baik. Jadi setiap kejadian tuh naik lagi derajatnya, naik lagi derajatnya. Kadang diambil hartanya oleh Allah, ya nggak apa-apa, karena tahu semua harta titipan Allah, tidak ada komplainnya, nggak apa-apa, karena pasti yang Allah perbuat itu kebaikan, dan Allah melihat ini orang ridho, faman rodiya falahu ridho, Allah tambah lagi nanti. Jadi kejadian dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, mudah, susah, diangkat, diturunkan, anteng saja. Karena semua kejadian ini diyakini terjadi dengan izin Allah. Kalau itu nikmat pasti dari Allah, kebaikan. Kalau itu pahit, musibah, pasti diundang oleh dosa sendiri. Jadi dia akan selalu banyak bersyukur, banyak bertobat, sabar, dan kalau melakukan sesuatu ikhlas. Untuk mencapai itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sing ikhlas. Misalnya adik-adik para penghafal Quran, mau apa menghafal Quran? Saya ingin menghafal Quran karena kata ayah saya, kalau saya hafal 20 juz maka saya akan dikasih hadiah. Rugi. Saya menghafal Quran karena kata calon mertua, kamu minimal 15 juz baru boleh ngelamar anak saya. Rugi. Kamu boleh, kalau udah hafal Quran nanti dapat beasiswa, bisa kuliah di fakultas kedokteran gratis. Saya menghafal itu rugi. Rugi. Harusnya ya Allah, saya baca Quran ini semata-mata karena Engkau yang memerintahkan, Engkau yang mencintai pembaca Quran, penghafal Quran. Jadikan setiap huruf yang saya baca ini membuat Engkau ridho ya Allah. Cukup. Semangat. Yang satu mudah hafal, yang satu susah hafal, yang satu susah sekali hafal, gak apa-apa, terus saja baca.
Yang dicarinya juga bukan hafal kok, yang dicarinya adalah keriduan Allah. 1 huruf 10 kebaikan dikali 10. Terus saja. Teman-teman sudah 5 juz, kita baru 1 juz, bagaimana? Hai, senang dong dengan teman. Alhamdulillah ya Allah, teman saya Engkau mudahkan 5 juz. Saya juga tolong dong ya Allah. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kotor hati, karena tahu orang 5 juz juga dari Allah. Berkahi ya Allah, berkahi hafalannya, berkahi amalannya, gitu. Bersih hati itu. Lihat teman dapat rezeki, pasti yang ngasih rezeki Allah. Pasti doa, ya Allah semoga Engkau berkahi rezekinya, Engkau berkahi jodohnya. Ini misalkan 5 angel, 5 akhwat di dalam penantian seorang ikhwan misal ya. Terus si akhwat yang satu ada yang melamar, tapi jadinya karena lihat temennya ini jadi sama temennya. Gimana kira-kira? Remuk tidak? Maaf, remuk tidak? Atau ikhwan mau melamar seorang akhwat, tapi calon mertua melihat, nah ini yang katanya temennya ini yang lebih keren nih. Ya saudara, bagian melamar yang diterima yang ini misalkan. Kalau pakai iman, ya Allah, kata yang diantar itu, takdir mah nggak ketukar, saya diantar ternyata jodoh dia, berarti saya yang nganter ya. Terserah padamu ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang terbaik. Tidak ada satupun kecuali Engkau yang menakdirkan apapun terbaik. Husnuzon ke Allah tuh, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kalau kita belum bisa mencapai sana, apa yang bisa aja kita lakukan? Misalkan la yazalu lisanuka rotban min zikrillah, zikir aja yang banyak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini saya dapat WA bagus sekali dari Ustadz Fuad, semoga Allah menyayangi beliau. Beliau sering mengirimkan ini hadisnya ya, saya bacakan terjemahnya saja. Dari Abu Hurairah, dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Ini hadis riwayat Bukhari sahih ya. Jadi siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Masya Allah, ini tauhid. Jadi yang paling dahsyat dapat syafaat itu yang paling bagus zikirnya, yang ikhlas zikirnya itu la ilaha illallah. Tidak ada ingin dilihat orang, dipuji orang, dikagumi orang dari zikirnya. Selain lisan, hatinya mengakui tiada ilah, saya tidak punya Tuhan lain yang berhak disembah selain hanya Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam ini. Kepadamulah hamba mengabdikan seluruh hidup ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya, pikiran, hati, gerak-geriknya, amalnya hanya satu, pengabdian kepada Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada di sininya mengilahkan siapapun. Tidaklah dia mempersembahkan semua pengabdiannya, ketaatannya, ibadahnya, pengorbanannya, hidup mati, ya Allah, semuanya hanya untukmu. Saya hambamu, saya mengabdikan hidup ini untukmu. Kalau ikhlas seperti itu, aduh, itu dapat. Mungkin amalnya belum hebat,
tahajudnya belum hebat, saumnya belum hebat, mungkin belum hafal Quran, atau mungkin tahsinnya juga belum bagus, ya belum sempurna, mungkin belum bisa bersedekah banyak karena memang terbatas, tapi hatinya tidak menduakan Allah sama sekali, lurus, nggak ribet dengan penilaian, cari kedudukan di hati makhluk, tidak ribet dengan pujian, penghargaan, pengakuan. Oh, itu sudah selesai. Kalau sudah begitu, sudah nikmat sekali. Maka mulailah terus maksimalkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terus maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas. Dapat ilmu, amalkan. Begitulah para sahabat juga benar-benar dapat ilmu, diamalkan. Mungkin belum banyak. Kalau gitu nanti kapan saya sempurna ilmunya? Gak usah nunggu sempurna. Ilmu Islam sangat luas. Yang penting cari ilmunya ikhlas. Dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas. Terus begitu, nanti Allah yang akan membimbing. Kan Allah menyaksikan. Ini pertemuan ini pun terjadi dengan izin Allah nih. Siapa yang harus mendengar ilmu ini pasti dia dengar. Nah, ini sebagai amanah. Apa kira-kira pulang dari sini yang bisa diamalkan? Perbanyak ketaatan, perbanyak zikir, tapi sing ikhlas. Ya Allah, untukmu, hanya untukmu. Gitu. Karena kita sering berbagi dengan selain Allah. Ada yang bersedekah, ya sedekah, tapi juga ingin orang lain tahu dirinya ahli sedekah. Ada yang saum, terus naik kiloan, ya. Kenapa? Sudah 3 minggu saum Daud, cuman turun 1/4 kilo. Dia jengkel. Berarti memang bukan cari keriduan Allah, tapi cari penurunan timbangan. Baik, jadi walaupun belum khusyuk, tetap kita sempurnakan sholat kita sambil berusaha khusyuk, ya. Jadi jangan berputus asa. Saya mah nggak bisa nih, khusyuk mah mustahil lah. Nah, itu sudah putus asa. Zikir saya mah kacau, jarang ingat ke Allah, cuman mulut aja lah, enggak lah, itu juga jelek. Tahajud saya mah jarang khusyuk, udahlah nggak usah tahajud, itu putus asa. Lakukan, karena kita bisa bangun malam juga, itu sudah satu kebaikan. Bisa ke masjid juga kebaikan. Mungkin belum khusyuk seperti ulama yang sudah paham, tapi terus saja. Belum ikhlas, terus saja, sampai nanti Allah yang meningkatkan kualitas. Misalkan zikir, belum bisa nih hati ingat ke Allah, terus saja zikir sampai nanti Allah yang meningkatkan tingkatan zikir tadi. Insya Allah kuncinya ikhlas, ya. Kalau ikhlas itu Masya Allah. Tapi kalau sudah ria, sudah susah. Karena itu seperti kirim paket tapi salah alamat. Terima kasih. Baik, kalau ada yang akan didiskusikan silakan, dengan syarat jangan menyusahkan orang lain, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat sedikit. Apa yang memang kesalahannya saya harus laksanakan kembali. Sebelumnya saya kan pernah dengar sering kajian bahwa kita harus banyak zikrullah. Saat saya berzikir di jalan, ya, saya berapa kali terkena musibah dianiaya sama orang. Kalau zikirnya bisa membuat orang tersinggung, ya jangan dikeraskan. Tiap ketemu orang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya dia tersinggung lah. Astagfirullahaladzim. Udahlah, di hati aja. Kan urusan zikir mah dengan Allah, ya. Betul tidak? Ya, teruslah diperbaiki. Kalau ada yang seperti itu, pasti ada hikmahnya, ya kan? Ada hikmahnya. Bukan zikirnya yang membuat kita dipukuli orang.
Insya Allah zikirnya ada hikmahnya. Para sahabat juga ada yang zikir dulu dihina, difitnah, bahkan dibunuh, benar? Terus saja berzikir. Hanya dievaluasi mungkin zikirnya bagaimana yang tidak membuat orang berprasangka buruk. Ya, baik. Insya Allah dilindungi oleh Allah. Semakin ikhlas, fadhkuruni adzkurukum. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jumanta dari Purwakarta, R. Nurul Hidayah. Iya Bu, iya Pak. Ya. Pertanyaan saya begini Pak. Nah, saya sebagai orang tua kan diwajibkan untuk menyuruh sholat untuk anaknya. Nah, tiba-tiba anak itu berkata, ya nanti. Tapi di kata-kata nanti itu sampai akhir waktu dia nggak sholat-sholat. Apakah orang tua yang sholat itu nantinya diterima apa tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nggak diterima anaknya atau orang tuanya Pak? Orang tua. Kenapa orang tuanya tidak diterima? Iya, karena kan anak itu sebagai tanggung jawab orang tua. Katanya berat. Anaknya usia berapa Pak? Anaknya ya kemungkinan sudah berumah tangga. Oh kok kemungkinan? Anaknya udah berumah tangga, tapi orang tua selalu menasehati suruh sembahyang. Tapi dia bilangnya ya nanti sampai akhir waktu tidak sembahyang gitu. Jadi anak itu ada yang balita anak disuruh sholat, nah sholat nggak ngerti. Beda lagi, ada yang sudah balik. Tugas kita kalau membantu anak menjadi soleh itu sampai meninggal, karena itu adalah amal. Hanya saja kalau sudah balik berumah tangga, tentu saja perhitungannya beda dengan anak yang sepenuhnya dalam tanggung jawab kita. Bagaimana kalau anak belum nurut? Apa yang harus dilakukan? Istighfar. Jangan-jangan anak kurang baik akhlaknya sekarang, itu bagian dari buah dosa kita dulu. Waktu mendidiknya kurang baik, tidak memberi contoh yang baik. Tidak ada ruginya Bapak evaluasi, kita evaluasi. Oh astagfirullah ya, tapi sudah lalu, saya dulu belum paham agama. Ya istighfarnya sekarang. Dan jangan hanya menyuruh, juga mendoakan. Juga jangan hanya menyuruh dan mendoakan, kalau bisa tambah ilmunya. Karena orang itu mudah beramal tuh kalau paham. Kalau disuruh sholat tapi tidak mengerti keutamaan dan manfaat sholat, ya dia tidak tergerak sebagaimana orang yang mengerti. Ya, terus saja Pak. Kalau perkara diterima atau tidaknya sholat Bapak, ya itu urusan Allah ya. Kalau nggak khusyuk ya mungkin nggak juga sih Pak. Mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Perbaiki terus ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hashim Mustamin A dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Subuh tadi saya ikut mendengarkan tausiah AA mengenai 3 tingkatan ilmu. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Pertanyaan saya ini ya, terkait dengan ilmu ataupun pengetahuan untuk kita sampai ke hakul yakin yang kita tidak pernah dengan panca indera kita melihatnya secara langsung, itu bagaimana supaya kita bisa sampai kepada tahap hakul yakin itu? Misalkan Allah gitu, kita nggak pernah melihat Allah secara langsung begitu. Baik, makasih. Hakul yakinnya kepada Allah itu tingkatannya ihsan namanya Pak. Dia yakin Allah ini ada, maha dekat, maha melihat, maha menyaksikan setiap saat. Semua karunia dari Allah, tidak ada yang bisa terjadi dengan izin Allah. Nah, kalau orang sudah yakin begitu, tidak harus dengan mata melihat, karena memang laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa, tidak menyerupai dan diserupai apapun.
Tapi bagi orang-orang yang punya iman kuat, kerasa Pak, yakin sekali. Nah, bagaimana bisa begitu? Gerbangnya adalah ilmu. Pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Allah. Allah lihat siapa hambanya yang belajar, yang mendengar ceramah, yang menulis, yang buka-buka Quran. Allah melihat ini hambanya serius nih, ingin mengetahui Allah. Nanti Allah yang menolong. Tidak semua orang belajar ingin dekat dengan Allah. Tidak semua orang datang ke majelis ta'lim ingin dekat dengan Allah. Tidak semuanya. Bahkan tidak semua yang mencatat juga ingin dekat dengan Allah. Tidak semua yang menghafal Quran ingin dekat dengan Allah. Tidak semuanya. Tapi murninya niat itulah yang paling disukai Allah. Dan Allah tidak bisa dibohongi. Walaupun kita menyebut lillahi ta'ala, kadzab, dusta kamu, gitu. Bapak mintalah ke Allah terus supaya dibimbing. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fifki Fauzia Rohmah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Purwakarta. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mengumpulkan rambut dan juga potongan kuku saat haid? Ada juga kan pendapat dari sebagian pendapat gitu bahwa itu teh harus dikumpulin gitu, soalnya dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan ada juga yang tidak usah mengumpulkan gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena saya tidak haid ya, jadi saya harus tanya. Tolong Ustaz cariin. Saya tahu sedikit tapi khawatir tidak lengkap jawabannya. Silakan Ustaz. Berkaitan dengan rambut, kuku yang lepas ataupun dipotong, jumhur ulama menyampaikan bahwa itu tidak bagian dari yang harus dibasuh ataupun saat mandi diikut sertakan. Ini menurut jumhur ulama. Ada sebagian yang memang berpendapat karena saat haid kemudian sudah bersih, maka seluruh anggota tubuh di dalamnya termasuk ada rambut dan kuku itu juga ikut dibersihkan. Tetapi jumhur ulama dalam fikih sunnah disebutkan tidak wajib dibasuh saat bebersih ataupun saat mandi. Gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Enak begini. Sok yang banyak pertanyaan mumpung ada Ustadz di sini. Ayo deh giliran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Nevan, santri Baitul Quran, izin bertanya. Silakan. Bagaimana caranya agar saat kita beramal soleh kita bisa terhindar dari sifat riya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang diungkapkan bahwa setan itu tidak berdaya melawan orang yang mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, surat Shad ayat 82-83 kalau nggak salah ya, dan surat An-Nahl 99, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang pokoknya orang yang nggak bisa ditipu setan itu mukhlasin dan mutawakilin, orang yang paling ikhlas dan paling tawakal kepada Allah. Nah, ini sebuah perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya, karena riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di belantara yang kelam, di dalam gulitannya malam.
Jadi selalu ada di sini tuh keinginan untuk dinilai, diakui. Nah sekarang gimana caranya supaya kita tidak riya? Pertama memang tekadnya harus kuat bahwa saya pengen jadi orang, ingin jadi mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Minta ke Allah, minta supaya benar-benar terus mujahadah, terus kita periksa apa sih niat saya, apa sih niat saya. Waduh, saya mau tahajud ini kayaknya nggak ikhlas sih, mending tidur aja. Itu juga ketipu. Mau sedekah, aduh ini 1 juta pada lihat berarti nggak ikhlas, nggak jadi, mending 1000. Itu juga nggak ikhlas. Jadi yang dirubah tuh hatinya, bukan amalnya. Tidak sesederhana dengar ceramah ini deh, tetapi perjuangan yang terus menerus memeriksa hati itu sambil minta ampun dan minta tolong. Gimana saya udah ria, tobat. Udah kerasa nih, oh tadi saya ria nih, udah istighfar, akui kesalahannya, minta tolong, dan terus itu. Nanti apa cirinya? Makin ikhlas, makin nyaman. Kalau makin tidak bergantung ke makhluk, udah enteng hidupnya, ringan, nyaman, nggak mudah tersinggung, nggak mudah jengkel, dan selalu semangat beramal itu. Nggak membedakan amal besar, amal kecil, karena semuanya kan untuk Allah ya. Gitu deh. Ada nyindir lah pasti. Saya mah merasa aduh, ya ini bisa dialog juga ya. Udah kita ya. Silakan. Izin bertanya, Ya. Jadi semenjak saya nyantri di Deki ini, entah kenapa standar saya mengenai ikhwan itu jadi berubah, Oh. Standar mengenai ikhwan. Sebelumnya itu saya suka ikhwan yang liberal, tapi semenjak saya nyantri di Deki, saya itu jadi suka ikhwan yang soleh, Oh. Nah, akhir-akhir ini tuh saya lagi naksir sama ikhwan di DTA. Tenang, tenang. Ini santri baru ya, tenang. Harus santri yang senior pasti nggak berani ngomong ini walaupun iya ya. Nah, cuman saya nggak pede, karena saya ngerasa akhlak saya itu masih chaos, buat beliau. Jadi tuh kadang saya tuh nggak pede, cuman saya pengen ikhtiar, cuman di lain sisi tetap nggak pede, karena saya ini kan santri karena berkasus ya, ya. Sedangkan beliau itu santri mentok, Ada saya juga santri mentok nih. Tenang santri ikhwan, tenang. Saya baca Al-Fatihah kadang masih direvisi sama musyrifah saya. Sedangkan beliau itu kalau ngaji Masya Allah, luar biasa. Oh ya, namanya cinta ya, nggak apa-apa. Diam, jangan banyak komentar ya. Pertanyaan saya, mendingan saya mundur saja atau tidak? Terima kasih. Coba tunjuk yang mana ikhwannya. Oh, Jangan. Gak bisa, ada orangnya. oh. Ini sejarah pesantren dari mulai tahun 90 dan 35 tahun baru sekarang ada yang seterus terang ini. Jadi kenapa kok jadi tertarik sama dia? Gak tahu, kayaknya ngajinya sih luar biasa, menyentuh hati saya. Ngajinya. Ya, Coba ikhwan ngacung. jangan. Ujian deh. Jadi tidak selalu tertarik, jatuh cinta itu merupakan jodoh. Memang yang paling nelangsa adalah mencintai seseorang yang bukan jodohnya, dan lebih nelangsa lagi mencintai seseorang yang jodoh teman kita. Aduh, itu mah ya, itu nyesek ya.
Jadi gimana? Mendingan udahlah istighfar aja. Siapa tahu karena tidak bisa jaga pandangan, ya. Jadi aja oleh Allah diuji menjadi suka, ya. Itu kan ya lumayan lah menyengsarakan, benar tidak? Benar. Ya udah, istighfar aja, minta ampun ke Allah, ya Rabb gitu. Kalau memang jodoh saya ya udah tuh, nggak usah pakai pusing begini gitu ya, nggak jebet-jebet aja, nggak usah gitu doanya ya nggak. Ya udah deh, makasih ya. Oh, belum ya, ayah belum. Maaf. Ya udah, kayaknya nggak kuat nih dengan ya begitu. Jadi begini ya, setiap orang itu punya tingkatan ilmu yang beragam. Ada yang belum tahu sama sekali, ada yang baru tahu dikit, ada yang tahu sedang. Nah, ini juga yang membuat orang tahu juga hidayah Allah. Jadi kita harus hargai setiap orang di level manapun, jangan diremehkan, ya begitu ya. Didoakan deh supaya lulus ujian ini, ya. Sarana asih jaga pandangan, ya. Dan tiap ingat dia langsung apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya benar, zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan bisa menipu banyak hal. Tapi syukurilah sudah pindah standar, ya, dari liberal kepada soleh mentok. Coba itu baru itu istilah pertama di pesantren. Yang dari mana ketemu istilah soleh mentok itu? Kami aja yang lama di pesantren nggak pernah dengar itu. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas lagi, nanti pedih ya. Ini teman-temannya jangan ikut ngomporin lagi kan. Dah, tenanglah ya, ada Allah yang membulak-balik hati. Gak usah ngotot. Ngototnya adalah ngotot ingin jadi muslimah yang solehah, ya. Karena katanya sekufu, tahu sekufu ya, agak deket-deketan levelnya. Jadi kalau akhwat merasa, aduh saya ingin punya suami yang soleh, kejar aja menjadi wanita solehah. Ya, walaupun yang menilainya Allah, tapi kalau mengejarnya nanti jadi sekufu, lebih sekufu lah ya. Apa? Ya pokoknya sekufu ya. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Doa yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu ya Allah. Wahai yang maha tahu segala isi hati, golongkan kami menjadi orang yang selalu yakin Engkau tahu segala isi hati. Ya Rabb, jadikan kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu dimanapun, kapanpun, selalu yakin dengan segala janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu, jangan biarkan hati ini berharap kepada selain-Mu. Cukupkan hati ini hanya Engkau ya Allah, tempat kami bersandar, bergantung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minal mukhlasin wa ja'alna minal mutawakkilin wa ja'alna minal muhsinin ya arhamar rahimin. Ya Allah, catatkan jamaah yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah, jadikan kami ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doa, insya Allah saya besok berangkat ke Batam, dari Batam langsung setelahnya berangkat ke Tanah Suci. Doakan supaya hajinya mabrur, bisa kembali lagi ke tanah air berkumpul. Kalaupun tidak kembali lagi karena ajal saya dijemput di sana atau di mana, maka ini pertemuan terakhir kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga Allah takdirkan kita jumpa di sorga semuanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.